Lalu untuk juga tadi kan 87,5% ya Pak ya. Betul. Ini masih ada sekitar 13% lebih nih yang belum. Nah, sebetulnya apa sih untuk tantangan utama yang dihadapi Polri dalam menerapkan transparansi ini, Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya tantangan masih ada sekian persen. Memang bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Namun demikian kita juga tidak puas dengan tidak hanya berpuas diri dengan penilaian itu, dan kita akan berusaha tingkatkan terus. Salah satunya adalah kemampuan personel. Kemampuan personel itu tentang IT. Di Divpropam Polri ini oleh Pak Kadipropam sudah dilakukan pelatihan keterampilan terhadap menggunakan IT. Itu pada penggunaan IT saja dulu. Yang kedua, pelatihan menguasai bidang tugas propam. Ini kita mengadakan pelatihan dan sertifikasi, baik itu pemeriksa, kemudian di Propos, kemudian di Paminal, di Waprov, akreditor, itu juga ada pelatihan terus. Bagaimana kita memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang tugas propam. Tapi satu sisi kita juga belajar, mengetahui dan lebih mengerti tentang teknologi untuk tidak ketinggalan. Begitu kita ketinggalan teknologi, nah tentunya kita akan ketinggalan informasi yang kita dapatkan. Berikutnya juga peraturan-peraturan dari hasil survei tersebut dari Litbang Kompas kemarin, itu ada beberapa yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah perubahan atau revisi peraturan. Dan tentunya kita sedang berjalan berproses. Demikian, Pak. Oke, luar biasa. Nah Pak, berikutnya nih Pak, ini sebetulnya bagaimana sih untuk pengawasan terhadap anggota dari tingkat Polda bahkan hingga Polsek? Untuk pengawasan tingkat Polda hingga Polsek, kita lihat dulu di Mabes. Di Mabes itu ada pengawasan ada 3. Tadi saya ulang, Itwasum secara umum semuanya, kemudian Bareskrim, Wasidik, ini adalah tentang penyelidikan dan penyidikan. Propam tentang perbuatan, etika, perilaku, ini tentang Propam. Dan di Polda itu juga ada Itwasda, Bid Propam, dan ada Bakwasidik di bawah Dir Krimum ada, sehingga melakukan pengawasan itu. Di Polres itu juga ada. Ada juga peraturan tentang Waskat. Peraturan tentang Waskat, atasan dan bawahan, ini kita ada. Kita tahun 2023 sudah menyelenggarakan lomba pengawasan dari Mabes, Polda sampai dengan Polsek. Dan ini kita lombakan. Yang lombakan pun juga lembaga independen, bukan Polri sendiri. Kalau Polri sendiri nanti khawatirnya ini ada kawan sendiri dan segala macam. Sehingga objektifnya kita sangat perlukan dan dilakukan oleh lembaga independen untuk lomba Waskat ini. Ini tujuannya bagaimana Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat betul-betul awalnya dari dalam untuk kita memberikan pelayanan. Tetapi tentunya ada atasan yang mengawasi, ada lembaga yang mengawasi. Lembaga itu di atasnya ya tadi Itwasda, Wasidik, termasuk Propam, sampai di Polres, Polsek ada Propam kalau kita. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan masyarakat, yaitu dengan berbagai sarana yang kita berikan tadi, bisa mendumaskan, melaporkan kepada di Polda ada Bid Propam, di Polres juga ada, sampai di Mabes juga ada, dan secara umum ada pelayanan WA Yanduan yang kita sebarkan, kita sosialisasikan. Jika ada hal-hal yang kurang nyaman, perilaku polisi, tindakan yang kurang pas, ini bisa tulis saja di WA. Pasti langsung respon dengan cepat. Gitu. Dan tentunya tadi transparansi, kita akan memberikan perkembangan hasil yang ditangani oleh polisi seperti apa. Dan masyarakat yang mendumaskan, melaporkan, itu bisa bertanya, Pak, bagaimana penanganan saya ini? Itu pasti akan langsung direspon di situ. Gitu. Ini bagian dari amanah yang diberikan kepada kita, khususnya di Propam, untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat bahwa arahan Kapolri kita tidak anti kritik, kita tidak anti masukan, dan masukan-masukan itu adalah bagian bumbu untuk yang kita lebih baik lagi. Demikian. Baik, wah sigap ya kalau begitu ya Pak ya. Nah berikutnya Pak, ini juga tadi sudah sempat sedikit disinggung mengenai keluhan-keluhan masyarakat, apalagi saat ini kan zamannya sudah media sosial nih Pak ya.
banyak netizen kian marak begitu ya berkomentar dan lain sebagainya. Tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri ya Pak pasti. Lalu bagaimana untuk meliterasi para anggota ini agar bisa lebih disiplin lagi untuk bertindak ini Pak? Baik, terima kasih. Di Propam ini ada Biro Paminal, ini ada tugas salah satu den, ini untuk patroli cyber. Kita setiap hari patroli cyber. Bahwa yang materi-materi yang nanti akan menyangkut tentang Polri, kita kompuler, kemudian kita bikin laporan, kita tindak lanjuti semua itu. Jika sifatnya ini kurang pas atau pakai baju dinas, bertindak kurang pas, dari situ kita langsung berikan petunjuk dan arahan kepada jajaran. Cyber tentang ini, misalnya TikTok ataupun di Facebook ataupun apa, ini tingkah polisi ini tidak benar, kita berikan petunjuk arahan TR-TR kepada jajaran, sehingga di situ untuk bisa menekan adanya pelanggaran personel. Ini bagian upaya kita yang berkembang di masyarakat melalui medsos, baik itu Instagram, Facebook, X, kemudian yang lainnya, kita monitor semua melalui patroli cyber di Propam Polri. Ini ada, artinya bahwa kita mendengar itu dan kita menindaklanjuti untuk kebaikan ke depan, baikkan polisi sendiri maupun dalam rangka melayani masyarakat. Itu ada kita. Ada ya Pak ya? Nah, jika memang itu kategori pelanggarannya tidak hanya dengan TR tadi bisa bahwa ini di wilayah ini agar Kabid Propam wilayah ini melakukan cek jika memang ada pelanggaran lakukan penindakan, itu ada kita terus gitu. Ini bagian dari kita menekan, meminimalkan adanya pelanggaran polisi. Tentunya karena memang era IT ini begitu luar biasa, kadang apa yang ditampilkan itu belum tentu juga benar. Makanya setiap pendumas itu belum tentu benar dan setiap yang didumaskan belum tentu salah. Sehingga kita di Propam Polri dan jajaran berusaha maksimal mungkin untuk objektif dalam penanganan dan mendengarkan seluruh masukan. Oke, luar biasa. Tapi Pak, ini bagaimana dalam menangani kritik-kritik dari masyarakat, khususnya ini dalam isu transparansi, Pak? Ya, transparansi, keterbukaan, bisa bertanya. Jika misalnya isu transparansi tadi dari awal kita sampaikan, WA Yanduan, itu bisa bertanya, saya dumaskan ini, perkembangannya apa, Pak? Itu sudah ada. Di dalam Propam ini ada Propam Integrated System. Sehingga jika pelayanan pengaduan diterima oleh Bagian Duan, kemudian disalurkan kepada Biro Paminal atau Biro Provos atau Biro Waprov, ini semua terkoneksi dalam PIS namanya, Propam Integrated System, dan ini bagian dari teknologi mendukung teknologi tadi untuk menjawab masyarakat. Di situ kita bisa memberikan perkembangan penanganan kita, ataupun jika ada yang bertanya, Pak, penanganan saya lapor tanggal sekian kok sekarang belum ada, pasti akan dijawab oleh itu, mohon maaf sekarang akhir ini, dan nanti akan segera diberikan informasi. Karena memang jumlahnya cukup banyak, sehingga mungkin tidak serta-merta langsung terjawab, tapi mesti ada, mohon waktu, kita akan berikan ini mesti akan begitu. Dan tujuannya bagaimana kita mengkomunikasikan dengan para pendumas atau masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan Polri. Kita ada saluran itu. Tapi kalau bisa di range gitu Pak, ini butuh waktu berapa lama sih kurang lebih untuk masyarakat mungkin menunggu respons dari pihak kepolisian? Jadi kalau kita melaporkan diterima oleh Bagian Duan di Propam Polri, kemudian di situ ada pemberitahuan bahwa penanganan ini dilimpahkan ke Biro Paminal, nomornya handphone sekian. Jadi pada masyarakat nanti yang melaporkan bisa langsung komunikasi kontak dengan personel di Paminal dan nomornya ada di situ. Jika nanti Biro Paminal langsung ekstra menjawab, jadi tidak terbeban di Bagian Duan saja, tapi langsung person to person. Oleh karena itu, PIS ini adalah mendukung untuk itu. Kalau nanti jawaban dari Bagian Duan bahwa sudah dilimpahkan ke Biro Waprov, biro kami, personel yang operator di sini yang mengawai langsung bisa komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Ini yang untuk percepatan. Jadi kita tidak memberikan jangka waktu berapa lama.
Kita Propam siap memberikan pelayanan 1 kali 24 jam dan terus bergerak ini. Oke, berarti artinya secepat mungkin. Secepat mungkin kita akan berikan itu, karena kita tidak alergi untuk itu dan kita jawab apa adanya. Artinya bahwa transparan. Tentunya ada batasan-batasan juga, ada klasifikasi yang bisa diberikan secara gamblang, ada yang tidak, kan ada undang-undang bagaimana kita kaitannya dengan akses data, kan gitu. Paling tidak tahu pendumas, pelapor mengerti penanganan laporan saya sejauh mana. Demikian. Oke, baik, luar biasa. Nah Pak, ini kita sekarang membahas mengenai kerjasama dengan lembaga lain seperti dengan Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, dan juga LSM. Ini sebetulnya seberapa penting sih kerjasama bersama dengan lembaga lain dalam upaya meningkatkan transparansi ini Pak? Kalau seberapa penting, sangat penting sekali. Kami selalu, Pak Kadip, dengan Kompolnas, dengan Komnas HAM, kemudian dengan Ombudsman juga selalu koordinasi tentang ini. Ada kadang laporan itu masuknya ke Kompolnas. Dari Kompolnas dikirimkan kepada Itwasum baru ke kami. Kemudian Ombudsman juga demikian, Komnas HAM juga demikian. Sehingga saat ini terjalin hubungan yang koordinasi yang cukup bagus dengan beliau-beliau di lembaga tersebut. Tidak kalah pentingnya juga kita dengan TNI. Dari sudah rutin dengan Puspom TNI, Puspom TNI AD, Puspom TNI AL, Puspom TNI AU, kita selalu bersinergi terkait dengan penanganan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kalau dengan Puspom TNI ini kaitannya dengan nanti jika bersinggungan dengan personel baik TNI AU, darat, laut, udara, itu kita selalu bersama. Kemudian dengan Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, setiap saat kita bisa komunikasi. Dan apa khusus terkait hal-hal yang krusial, penting, itu pasti Kompolnas pun ikut di sidang juga. Ikut dalam artian menghadiri sidang, bukan di sidang, ikut menghadiri sidang, kode etik di sini ada. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan lembaga-lembaga tadi, pengawas eksternal, ini kita betul-betul terjalin dengan baik. Ini. Dan ini selalu Pak Kadip Propam ada kumpulan rutin dengan beliau-beliau, ada rapat kita hadiri, kita bertemu, sifatnya membagi informasi, ini selalu. Demikian Mbak Yana. Oke, ternyata sepenting itu dan juga memang kerjasama ini sudah terjalin juga sudah cukup baik hingga saat ini. Ya, betul. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, Bintang Bicara masih akan hadir sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.